Senandung Azalea, episode 60 menemukan jawaban. Sinar mentari yang menerobos masuk lewat jendela kaca kereta api yang kutumpangi menyilaukan mata. Pemandangan demi pemandangan yang terlewati terlihat seperti kilasan film. Fase-fase berat baru saja terjadi dalam hidupku. Kisah pernikahanku dan Aska, juga kenyataan tentang Barata yang berkaitan dengan masa laluku. Aku sudah bercerita tentang Barata pada Pak Raditya dan Bu Rianti. Mereka menyarankan untuk melakukan tes DNA agar lebih yakin. Tes DNA untuk membuktikan hubungan seorang anak laki-laki dengan keluarga pihak ayah bisa dilakukan dengan membandingkan kromosom Y seorang anak dengan ayah kandungnya atau dengan saudara laki-laki kandung ayah. Ayahku sudah meninggal dan tidak punya saudara kandung, maka Barata tidak bisa melakukan tes itu. Setelah berkonsultasi lebih lanjut, dokter mengatakan tetap bisa dilakukan tes DNA antara kakak adik biologis meski hasilnya tidak seakurat tes DNA antara orang tua dan anak. Aku dan Barata tetap melakukan tes DNA meski aku sudah tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Mungkin aku sudah menerima semuanya. Selama ini aku selalu berusaha untuk kuat. Pada akhirnya, aku tetaplah seorang manusia yang mempunyai sisi rapuh. Saat ini, aku hanya ingin memberi jarak dengan semuanya. Pagi tadi aku berangkat dari Jakarta menuju sebuah desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tujuanku adalah ke desa asal ayahku, tempat ayah dan ibu dimakamkan. Setelah semua yang terjadi, aku merasa ingin berziarah sekaligus mengunjungi kerabat yang mungkin masih ada di sana. Juga untuk mencari tahu tentang sesuatu. Maafkan aku tidak mengabarimu, Aska, ucapku dalam hati. Aku tak mengabari Aska ataupun mertuaku. Mereka pasti tak mengizinkanku pergi seorang diri ke satu tempat yang aku sendiri tak yakin di mana. Terakhir kali aku mengunjungi desa itu adalah saat pemakaman ayah dan ibu. Suasana ramai di stasiun membuyarkan lamunanku. Bergegas aku turun dan mengikuti orang-orang ke arah pintu keluar. Aku tak punya alamat jelas yang akan kutuju, hanya bermodalkan nama desa dan nama kerabat. Kerabat dekat ayahku yang kutahu hanyalah Ambu Ami, sepupu ayah yang merawatku setelah ayah dan ibu meninggal, juga Ambu Lilis, adik dari Ambu Ami. Sedangkan kerabat dari pihak ibu semuanya berada di Sumatera. Setelah menaiki taksi, akhirnya aku tiba di sebuah desa. Lalu, pengemudi ojek itu menjelaskan bahwa anak dan suami dari Ambu Ami juga sudah meninggal. Keluarga Ambu Ami hanya tinggal Ambu Lilis, maka aku minta diantarkan ke sana karena aku juga cukup mengenal Ambu Lilis. Perjalanan yang lumayan panjang menumpangi sepeda motor dengan kondisi jalan yang tak begitu mulus membuat badanku pegal. Namun, merasa lega begitu akhirnya aku tiba di depan rumah Ambu Lilis. Aku memasuki pekarangan rumah yang tak berpagar itu, kemudian perlahan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Sebuah suara terdengar menyahut dari dalam, kemudian muncul seorang wanita parubaya dari balik pintu. Ia terheran melihatku. "Nenggelis ieu teh saha?" tanyanya. "Saya Azalea, Ambu." Aku lalu menyebutkan nama panggilan di keluargaku dulu. "Iya ya." Ambu Lilis memperhatikan wajahku dengan saksama. "Ya anaknya Narendra dan Nilam." Aku mengangguk membenarkan. Sesaat terdiam, Ambu Lilis lantas menarikku ke dalam pelukannya sambil terisak. "Anjen masih hidup ya?" Setelah puas menangis, Ambu Lilis mengajakku masuk dan duduk. Ia menyajikan air minum dan kudapan untukku. Saat aku menanyakan tentang Ambu Ami, ia menjelaskan bahwa Ambu Ami meninggal tak lama setelah pulang dari rumahku di Bandung. Ambu Lilis juga mengatakan bahwa ia hanya tinggal seorang diri saat ini. Suaminya sudah lama meninggal. Dua anaknya masing-masing sudah menikah, kini merantau dan ia tidak ikut karena tetap ingin berada di tanah kelahiran. Kemudian Ambu Lilis bertanya tentangku. Aku menceritakan semuanya, mulai dari perantauanku ke Jakarta hingga aku menikah dengan Aska karena perjodohan. Tapi tentu saja aku tak menceritakan tentang prahara rumah tanggaku yang sempat terjadi. Hal itu memang tak perlu kuceritakan. Yaya minta maaf, Ambu. Yaya tidak pernah mengunjungi Ambu Lilis dan Ambu Ami setelah kepergian ayah dan ibu, ujarku. "Tidak apa-apa, Yaya. Kamu masih hidup saja, Ambu sudah bersyukur." Ambu Lilis menyeka air matanya. "Justru Ambu yang minta maaf karena tidak bisa mengurusmu. Ambu sangat khawatir sewaktu Ambu Ami balik ke kampung dulu. Membayangkan kamu sendirian di kota Bandung sehabis tinggal ayah ibumu. Ambu mau mengunjungimu, tapi waktu itu anak Ambu juga sedang sakit parah." Mata Ambu Lilis menerawang mengenang masa silam. Aku mengelus bahunya untuk menenangkan. Usai bertukar kabar, aku mencoba bertanya tentang suatu hal yang sangat ingin kutahu. Meski aku tak yakin Ambu Lilis mengetahuinya. Tentang Barata, itu juga menjadi salah satu tujuanku ke desa ini. Mencari informasi dan kebenaran tentang saudara tiriku itu. "Barata siapa?" Ambu Lilis balik bertanya ketika aku menanyakan tentang Barata. "Barata anak Bu Sabria.
Apakah benar bahwa Bu Sabria itu adalah istri kedua ayah dan Barata adalah anak ayah dari wanita itu? Ambu Lilis terdiam mendengar pertanyaanku, kemudian bertanya pelan. Kamu sudah tahu tentang Tata? Dan kamu juga sudah bertemu dengan Tata? Namanya Barata, Ambu, koreksiku. Ambu Lilis mengangguk. Tata adalah panggilan kecil Barata. Ayahmu sendiri yang memberikan nama panggilan itu. Kemudian orang-orang kampung juga ikut memanggilnya Tata. Lanjutnya. Jadi benar Barata adalah anak ayah? Benar dia saudari tiri saya? Tanyaku sekali lagi. Kembali Ambu Lilis mengangguk. Meski aku sudah tahu kebenaran itu dari Barata sebelumnya, tetapi mendengar kebenaran itu langsung dari Ambu Lilis, entah kenapa rasa sakit kembali memuncak dadaku. Aku menahan air mata yang ingin menetes. Tapi kenapa ayah merahasiakannya dari ibu dan Yaya? Mendengar pertanyaanku, Ambu Lilis pun menceritakan semuanya. Ayahku dulu menikah lagi atas permintaan ibuku karena ibu tak kunjung hamil. Ayah lalu menceraikan Sabria, ibu Barata setelah aku lahir. Meski pahit, aku merasa lega karena sudah mengetahui tentang masa laluku. Mungkin aku sudah menerima semuanya. Pada akhirnya, tak ada yang bisa dilakukan selain ikhlas dan menjalani hidup.